The moment kita mau kenal sama orang baru, mau jadi nggak ngerti lagi, mau belajar lagi dari nol lagi, Ya. you're not the smartest person in the room anymore because you're in di satu bidang yang kita bukan siapa-siapa dan justru harus tanya sama orang, "Gimana sih caranya ajarin gue dong," gitu. Inilah Endgame. Hai teman-teman, hari ini kita kedatangan Dian Sastrowardoyo, orang yang sangat terkenal di Indonesia dan sangat sudah mempengaruhi secara positif masyarakat luas di Indonesia. Hari ini kita akan ngobrol banyak dengan Dian mengenai masa kecilnya dan profesinya akhir-akhir ini dan tentunya endgame-nya untuk ke depan. Dian, thank you loh bisa hadir lewat Zoom. Iya, sama-sama Pak. Dian, saya mau tanya nih, Anda kan sekolah di Don Bosco, TK ya? TK. Iya, kalau nggak salah, benar kan? Iya, betul. Terus ujung-ujungnya SMA-nya di Tarakanita. Nah, tapi kalau saya lihat tuh ada beberapa sekolah yang Anda lalui. Kenapa kok pindah-pindah? Kalau zamannya sebelum SMP sih Pak, itu karena mama saya ngedaftarinnya di situ. Jadi Oke. soalnya kita pindah rumah berapa kali Pak, jadi ya gitu. Jadi So you're a mommy's girl. iya, saya anak tunggal Oke. soalnya. And basically my dad tuh nggak ngurusin soal mesti daftar sekolah mana, yang ngurusin tuh mama. It's been always mama. Mama tuh kerja pulang jam 11 malam tiap malam Wow. in oil company gitu. Jadi kita ya emang dia lah, she runs the show lah in our family gitu. And it's always been the three of us waktu itu. Terus jadi pindah sekolah tuh ya karena dari rumahnya eyang aku yang bagian keluarga bapak, terus kita harus pindah ke eyang aku yang keluarga bagian mama gitu. Jadi dari Jakarta Selatan pindah ke Jakarta Timur, habis itu pas SMP baru aku dikasih kebebasan after my mom introduced me Stephen Covey, Seven Habits of Highly Effective People. Wow, I remember that. You told me. And then dia kayak kasih aku the liberty of you actually are entitled untuk bisa menentukan sendiri hidup kamu selama kamu tahu apa aja konsekuensinya dan tanggung jawabnya apa. Kamu bebas mau daftar di sekolah mana aja asal kamu sendiri yang daftar dan ngurus semuanya. Jadi mulai daftar tuh SMP tuh aku maunya masuknya Santa Ursula sebenarnya. Aku daftar Santa Ursula, Santo Vincentius sama Marsudirini. Santo Vincentius sama Marsudirini diterima, Santa Ursula nggak diterima, and I was broken hearted. Dan aku akhirnya masuknya Santo Vincentius karena dengan a dream, karena itu satu company, satu yayasan sama Santa Ursula, aku pengen SMA-nya Santa Ursula. Nah, taunya by the time aku udah tahun 97 itu, aku daftar Santa Ursula. I don't think I want to be anak Santa Ursula anymore. So, aku daftarnya Tarki, and I want to be a Tarki girl more than Santa Ursula. So, aku coba daftar 2, Santa Ursula yang sama di Tarki. Pulau Raya? Pulau Raya, yang pusat. Oke. Terus akhirnya Santa Ursula udah keterima, karena kita satu yayasan kan, so kita harus kayak bayar uang pangkal. Wait a minute, terus gimana dong nih gitu loh. Tapi terus aku kayak berdoa tiap hari gitu, please diterima di Tarki dong. I don't want to be a Santa Ursula girl, karena kalau misalnya nggak diterima di Tarki, I'm stuck with freaking siapa Suster Chico itu yang aku nggak, I have to say goodbye to my career and everything kayak gitu. Oh my God. Karena waktu itu udah mulai gadis sampul segala macam, and rumor has it kalau jadi anak Santa Ursula tuh semua modeling career apa outside the school tuh harus di drop semuanya. Not even being an athlete, not even being a musician, not even being a model, apalagi. Wow, totally discouraging. Iya kan? Terus di Tarakanita apa aja? Ngeband katanya? Nuansa? Oh iya, Nuansa dari SMP Pak. SMP, oke. SMP vokalis lagi ya? Vokalis. Jadi waktu SMP tuh aku ngeband sama anak-anak SMA 3. Jadi Nuansa tuh anak-anak SMA 3. Jadi banyak dulu artisnya tuh SMA 3. Dulu tuh ada Bonita, penyanyi Mbak Bonita, anaknya Om Kus. Dia tuh anak-anak 3, dan anak-anak 3 tuh bandnya bagus-bagus. Dan dulu semuanya acid jazz, Pak. Jadi zamannya Incognito tuh lagi keren-kerennya. Kita semua ngebandnya tuh acid jazz. Bawainnya tuh Still a Friend of Mine, yang gitu-gitu. Yeah, I still play that song. Iya kan? Yeah. And then Basia gitu, bawainnya lagu-lagu kayak gitu. Terus sama ada beberapa lagu alternatif. Nah dulu sebenarnya Nuansa tuh salah satu band kayak gitu. Tapi trainingnya apa di musik? Klasik atau langsung aja ngeband? Mereka sih ngeband aja, I don't know mereka training apaan, mungkin mereka les gitar kali ya. Kalau aku sih, I think our family has always been deket sama musik. My mom plays di piano, dan aku kan dulu Katolik, so kita setiap minggu ke gereja, kita semua harus nyanyi core, it's like mandatory. So I think everybody's exposed to music every week. Jadi ya emang music has always been a part of our family gitu loh. Kayak my mom kan punya sisters 5, dia yang pertama, she's the elder. Itu yang 4 sistersnya tuh selalu kita jajaran gitu kalau di gereja. Dan mereka setiap kali
nyanyi lagu gereja yang kita Katolik ya, bukan Kristen ya. Jadi lumayan lagu-lagu itu lumayan boring gitu loh, lumayan ya the normal itulah gitu. Nah, Mereka tuh bisa pecah suara 5 suara sampai kayak, waduh ini kayaknya ini gereja Katolik akapela. apa gereja Batak nih gitu kayak gitu. Mereka akapela yang sampai wah gitu yang kayak oh, Nah, oke. Terus aku kadang suka malu gitu. Soalnya mereka yang kayak paling taking over the whole church gitu, choirnya mereka. terus genre apa aja selain acid jazz? Zamannya ngeband genre alternatif kayak Sheryl Crow, Alanis Oke. Morissette. Oh, Aku suka banget. Aku dengerin dulu Pearl Jam, Smashing hmm, Pumpkins. oke. Smashing Pumpkins tuh yang albumnya Siamese Dream. Jadi dulu Oke. kayak suka banget ya. Tapi terus sempat kan kita expose sama berbagai macam pertemanan ya Pak ya. When you're exposed to some friends atau some boyfriends yang punya aspirasi musik yang lebih itu, kita terbuka juga kan horizonnya. Tiba-tiba jadi mulai dengerin Dave Matthews Band, mulai dengerin Pat Metheny. Jadi tiba-tiba No kidding. I Dengerin know, Pat and Metheny? dengerin Wow. Pak. And then aku sempet Wow. I'm dengerin impressed. ada yang progressive rock tuh apa namanya yang cuma bertiga tuh yang kalau kita Apa? dengerin tuh Yes. kayak Rush. dengerin bukan, aduh kayak lagi dengerin Pak siapa sih tuh? Aduh aku lupa ada namanya musician Indonesia yang rambutnya putih semua, pakai partitur. Tapi kalau kita dengerin tuh yang kayak otaknya ikut muter gitu. Kayaknya abis nonton itu kalau denger itu langsung kayak agak lebih pinter dikit You gitu. got me, man. No, I'm lost. Pokoknya gitu deh. Namanya apa sih? Dream Theater. Was it? Oh, a Dream Theater. Oke. Ya, Saya ya, pikir ya. band Indonesia. Band Makanya tadi Indonesia saya juga ada nyebut yang kayak gitu. Rush atau Dulu ada Yes band, gitu. Bapak tahu band Diskus nggak? Enggak. Bapak cari deh. Zamannya Oke. kaset ya. Oke. Itu Bapak bangga sih sebagai orang Indonesia. Wow. Itu Orang semuanya band Indonesia. orang Indonesia semua, rata-rata anak Oke. UI. Oke. Rata-rata semua belajarnya klasik. Mereka Oke. bikin progressive rock itu dengerin partitur klasik, tapi mind-blowingly genius sih Pak menurut saya. Wow. Oke, I'll look it up. Ini kayak Cockpit di Indonesia yang mainin lagu-lagunya Genesis gitu. Atau mereka do No. cover atau original? No, they make originals. Oh, wow. Oke. Lucu, nggak pernah dengar. Salut sih. Ini tuh kayak angkatan UI 93, Pak. Jadi itu kakak Oke. kelas saya banget. Bedanya mungkin 7 tahun gitu dari aku. Tapi ya. Oke. Terus nyanyi, terus kapan? And then terakhir kuliah dengerin Ah. Jimi Hendrix saya. My idol, Jimi Hendrix, Miles Davis. Waktu saya Ya, Miles SMP, Davis SMA. ya. Iya. Wow. Akhirnya yang all time favorite sih akhirnya malah standard jazz kayak Billie Holiday, Ella Fitzgerald. Akhirnya Oh yang my kayak gitu, God. Pak. You Saya never nyetir told me this. Nggak pernah dikasih tahu saya. Anda Ya suka kan waktu itu jazz konteksnya dan bukan gitu? ngomongin musik. Dulu zamannya saya suka nyetir ke Depok, kan saya kuliah di Depok kan, UI. Ah. Depok tuh kan rasanya mataharinya kayak ada 3 gitu kan, Pak. You know, the only way to make it feel like at least it's less hot than it is adalah dengerin standard jazz and imagine that Yeah. somehow you're in New York gitu loh. Iya, Kayak iya. oke, ini kayaknya lumayan jadi lebih breezy nih gue dengerin Miles Davis. Aku dengerin Ermi Kulit dulu Pak, tahu nggak Pak? Ada yang Iya. standard jazz album. Itu Ah. dulu saya syuting Pasir Bisik tahun 99 atau 2000. Itu saya dengerin di Parangtritis dan Parangkusumo Gurun Desert of Bromo. Saya dengerinnya Ermi Kulit. Wow. And it Gila, nggak places ngebayang. Saya pikir Anda tuh dengerin ya yang pop culture yang aja pop gitu. culture top 40 ya. I'm sorry. I'm a bit more highbrow than that music. You know, no wonder. Mungkin, you know, you're so broad based, iya kan? Anda bisa keren di sekolah, keren di acting, keren di nyanyi, terus now you're so big into health, so big into pendidikan dan segalanya. Mungkin itu karena base-nya itu sangat broad dari kecil, because you like so many different genres. My mom setiap pagi hari Minggu tuh masangnya tuh ini Michael Franks. Oke. Waduh, itu mah Dia- bisa ngantuk tuh kalau dengerin 3 lagu. Iya itu udah. Jadi tiap hari tuh gede-gede gitu disetel di satu rumah denger. And I think the one that was listening to standard jazz tuh bapaknya mama. Jadi I think Oke. tahun 60-an gitu dia koleksi piringan hitam. Oke. And they all listen to Louis Armstrong gitu-gitu. Interesting. Terus kepikiran untuk acting kapan tuh? Waktu SMA atau SMP? Waktu itu SMA. Sebenarnya saya kepikirannya bukan buat acting, Pak. Tahun 99 tuh I was really into filmmaking.
Oke, I watch the movie yang namanya Good Will Hunting, terus ada film-film kayak Dead Poets Society, great and movies. Yeah. I was taken by those movies. My conclusion was ternyata how movies can really kayak bikin movement, ada movement gitu di dalam psyche kita. I wonder when will Indonesia have that kind of movie gitu yang inspiring you in the core of your being gitu ya, light up a fire in you gitu. Dan itu kan nggak kelihatan physically, but it change you into a different person gitu. So I wanted to become a director. So tiba-tiba I know becoming a director kan harus kayak pendidikan formal apa segala macam. Terus akhirnya aku pengen magang ada satu production film indie namanya Bintang Jatuh, and I apply for asisten sutradara. Tapi ternyata no, we have 3 asisten sutradara already. Jadi gimana dong ya? What we have adalah role for Donna gitu loh. Duh, yaudah lah nggak apa-apa lah, bayarannya 500.000, syutingnya cuma 7 hari. Ya anggap aja uang bensin, yaudah dalam gue. Oke, gitu loh. Maksudnya I would learn the process of making an indie movie anyway gitu loh. But you gotta promise me, you gotta give me access untuk gue bisa lihat caranya lo bikin film. It was with Handycam Pak, zaman itu. Wow. Terus Rudi Sujarwo kan, so Yep. I collaborate in that project. Ternyata that project tuh jadi sukses, terus jadi kayak landed me some roles and parts di Pasir Bisik, terus abis itu dia ada Peringan Cinta. Mbak Nen Ahnas and Mbak Mira Lesmana wanted to cast me after seeing Bintang Jatuh. Ya, Karena itu film pertama kan ya? Film tahun 2000 pertama. ya? Tahun 2000 ya? Tahun 99. 99, oke. So after that, aku keceburnya jadi actors because once you're launch into becoming profesi gitu loh, it's really hard to break that typecast gitu loh. So people would never look at you and then consider, yeah, maybe we can hire you as assistant sutradara, or maybe maybe we can hire you as assistant scriptwriter. No, you're an actor, ya lo pemain aja gitu. So it's really kayak kayak dikotak-kotakin gitu Pak. Nah, in order to break that definition about you, typecast itu tuh you need to really work hard to really work double hard to reconvince people that you can actually more than what they're giving you labels for gitu loh. Kayak How much tougher was it because you were a woman? Was it tougher just because you were a woman? I think or a it's girl? a little bit tougher for me, a woman. Soalnya gini, teman-teman saya yang pemain yang cowok yang crossover into becoming a producer atau crossover into becoming a director tuh mereka lebih welcome by the crew or by the community of film industry. Kalau kita perempuan, mereka tuh kayak udah punya this presupposed assumption bahwa kita tuh you're just another diva. Emang lo mau capek-capek kerja segala macam. That's why when I think I wanna grow, tahun 2006 tuh saya akhirnya bener-bener berhenti dulu dari film dan akhirnya saya sempat masuk kantoran itu kan Pak. Because I think the only way to prove myself bahwa I actually can do something else other than acting in front of the camera tuh adalah dengan gue keluar dulu dari industrinya, gue beneran tunjukin gue bisa kerja, nggak bawa atribut itu segala macam. I met you right Pak waktu ngantor 2008. jadi cunguk di consulting, dung culun-culun nggak dianggap, aduh. Tapi the moment you get out of your comfort zone, you grow sih Pak. Betul. Aku ngerasa itu banget. Jadi the moment kita mau kenal sama orang baru, mau jadi nggak ngerti lagi, mau belajar lagi dari nol lagi, you're not the smartest person in the room anymore because you're di satu bidang yang kita bukan siapa-siapa dan justru harus tanya sama orang gimana sih caranya ajarin gue dong gitu kayak gitu. You grow dan and I think that was the tipping point sih. Ternyata I'm making myself comfortable about the idea of challenging myself over and over again. Jadi lebih nyaman sama selalu challenge yourself, selalu keluar dari comfort zone, Dan sekali we succeed to prove to ourselves, ternyata gue survive kok, dan ternyata gue belajar banyak nih gitu dengan keluar dari comfort zone. Akhirnya kalau udah mulai stagnan nih status gue, hidupnya gue udah nyaman lagi. Oke, apalagi yang harus aku belajar lagi, apalagi gue harus keluar dari comfort zone lagi. So after I'm back in front of the camera, masuk lagi ke dunia film 6 years after that, 2013. I've been getting this film, ada Peringan Cinta 2, 724. It was like rom-coms basically. Ya, aku nggak mengecilkan itu sama sekali. Tapi how can I grow even as a filmmaker gitu ya? So I was challenging myself. Kayaknya gue mesti pindah genre nih. Gue mesti pindah ke action yang nggak akan pernah ditawarin ke aku. I think I have to play as a villain gitu loh. After selalu jadi protagonis melulu kan. So I approach this directors and producers yang aku belum kenal Pak. And I nonchalantly and respectfully
approach them, "Hi, I'm a big fan of your work. Can we have coffee sometimes?" Gitu loh. Just to try my luck gitu loh. Ya kali aja Iya. lo suka sama gue, one day lo bisa consider working with me gitu. I know you don't have any part for me and I Ini don't bukan blame you yang to be dengan The Mo Brothers. The Mo Brothers. Yeah, I approached He's my Timo. nephew. Oh really? Dari Ih, siapa? Dari bapaknya apa dari ibunya? jadinya ayahnya dia tuh kakaknya istri saya. Oh yang dokter. He's my nephew, Kimo. Oh si Kimo. Iya Iya. Kimo and Timo. Ya I approached Timo sih. Oh Timo, oke. Mereka kan Timo. partneran kalau bikin film Partneran kadang-kadang. benar-benar. But Kimo is really great. I approached him and learn more about the producing world tentang filmmaking. Tuh belajar banyak dari Kimo. Dan aku selalu respect sama orang yang nggak pelit ilmu gitu, yang Iya. kasih. Bagus. Kayak gitu. Hey, backtrack sedikit. Hmm. Sekolah lulus dari Tarki, terus ke UI, ngambil filsafat. What happened? Nyetrum apa di kepala? Sebelum filsafat saya masuk FHUI dulu Pak, hukum. Ampun. And it only cuma betah 2 semester, cuma setahun. Kenapa? IP-nya nggak nyampe 2,6. It was really boring. IP-nya nggak tinggi mungkin karena nggak tertarik kali. I was not engaged. Iya, I was in itu an dia. auditorium class, 500 people, satu angkatan belajarnya hukum tata negara, where the teacher is basically not inspired by its own material gitu loh. Jadi kayak why would I be? My friends tuh kayak titip absen. Terus habis itu ada kayak plagiarisme antara satu. I'm not inspired gitu. Jadi akhirnya I'm not gonna fool myself. I'm gonna keluar aja and then try out UMPTN lagi. Pas yang kedua kali aku coba UMPTN, I thought I still wanna be a filmmaker kan Pak. And how do you learn to be a good filmmaker kalau lo masuknya UI, nggak ada jurusan film? So I thought mungkin belajar filsafat, it would give you the basics of structural thinking. So anything that you want to do, become a writer, become a docent, or even a filmmaker or a writer or a director one day, punya you can actually make a philosophical film one day gitu. Jadi filsafat deh. And I haven't regretted. I'm so grateful that I was out from the place yang aku nggak suka, abis itu belajar lagi di filsafat. I was so engaged, I was so inspired by philosophy. Aku ketemu dosen-dosen kayak Rocky Gerung, ketemu dosen-dosen kayak Gadis Arifia, that introduces me to this sophisticated world of reasoning, abstract thinking yang postmodern thoughts, feminism, and I was so fascinated because they are genuinely fascinated by the materials they teach themselves. Jadi itu kelasnya was very intense, less than 20 people, cuma ada 15 orang, so nobody can doze off in class. People would, dosen tuh akan, kamu ngelamun, ngerti nggak kamu gini, what's your point of view about this thoughts, jadi enak sih lebih kayak gitu, daripada yang 500 orang gitu ya. Iya, you really push the boundaries. Dan kasih tahu deh, kalau sekarang tuh di Indonesia itu menurut Anda kita kurang nggak sih philosophers? I think kurang, soalnya kenapa? Critical thinking. I don't know. I don't think it's popular. I think orang Indonesia tetap berpikir bahwa belajar itu adalah it's your ticket to find a job. That's it. And kalau lo belajar filosofi, there's actually no market for it gitu loh. Agak nggak laku sih Pak pas aku pakai ijazah ngelamar ke Citibank, ke World Bank gitu. Itu agak yang explain me again what is philosophy. That's psychology, right? No, it's not psychology. I need to educate people what philosophy is gitu. What do you think is going to happen in the future philosophy? Kalau saya sih punya pandangan, semakin banyak itu dilakukannya otomasi atau robotisasi, demand untuk hal-hal yang abstrak seperti filosofi itu akan meningkat, ya kan? Untuk seni, untuk filosofi, ya kan? Akuntan mungkin nggak dibutuhkan lagi 20-30 tahun lagi, ya kan? Iya. Terus mungkin engineer juga nggak seperti dulu kebutuhannya, lawyer nggak seperti dulu kebutuhannya. Udah bakal ada aplikasi, kita stuck di mana aja, kita pencet aja, udah ada peraturannya, interpretasinya, terus penegakannya kayak gimana, ya kan? Yang aku senang sih filsafat ya Pak ya. Jadi kan kita belajar kalau kita mau lulus filsafat kan kita harus bikin skripsi nih. Dan UI's requirement itu lumayan tinggi lah gitu loh internationally. Kayak untuk S1 you need to have at least 2 pisau analisa based on a theory that you learn gitu loh. Terserah lo mau ngambil teorinya Immanuel Kant, apa lo mau ngambil teorinya Julia Kristeva, teorinya Sartre, apa jenis, but you need to use that theory that you learn
to make another conclusion antitesa lagi baru gitu. So you cannot cuma ngambil cut and paste atau terus basically restating things yang orang udah tahu gitu. You can just read it in the library. But you need to come up with a new idea yang belum dipikirin sebelumnya. So pas skripsi itu saya bikin kritik terhadap beauty industry. Kebayang nggak Pak? Sementara saya waktu itu lagi jadi model looks. It was like I'm attacking myself. Kayak why would you wanna do that? Cuma I made a 5-chapter skripsi and I was quite proud about it. Jadi saya bahas tentang the concept of beauty, the beauty concept of Immanuel Kant itu apa sih sebenarnya, apa sih yang dibilang kecantikan. Habis itu saya pakai pisau analisa lagi Bourdieu. Bourdieu itu bilang tentang ada yang namanya social apa sih sebutannya, pokoknya social burden about being a female. Jadi selalu ada konsep yang dimiliki masyarakat terhadap bagaimana perempuan seharusnya bisa look atau terapresiasi oleh masyarakat. Jadi itu tuh yang ngebatasin banget dan untuk bisa mendobrak itu di bab 3 saya dobrak lagi pakai teori-teorinya postmodernisme feminis. Jadi ada Julia Kristeva di mana terus pakai contoh kasusnya Madonna gitu loh. When you look at Madonna's poster yang dia pakai BH yang kerucut itu Pak, yang like very sexualized gitu. Yang Vogue or do you consider her as the object of sexual imagination of people yang membeli poster itu? Apakah do you think that she's the subject? Good question, right? Because the moment that you see the bigger picture, di saat dia yang jadi entrepreneurnya, she is letting a part of herself, which is just the look, which is not the whole self of her, itu bisa dieksploitasi sama orang-orang lewat poster itu. She is actually being the subject. Yang dijadikan objek oleh mereka adalah those people that buys that poster gitu loh. Jadi dia lagi mengeksploitasi dompet-dompetnya cowok-cowok itu yang pada beli posternya dia itu. Jadi dia sadar bahwa your being tuh nggak cuma satu fase, nggak cuma satu konsep, ada multiple konsep gitu loh. Like which part of you yang lo mau jual gitu loh. But pada saat lo ngejual foto lo pakai baju seksi, you're not jual diri lo seluruhnya. Lo sebenarnya the mastermind behind this scam gitu sebenarnya. So that's the really interesting kayak role play in beauty industry. Di mana aku akhirnya terakhirnya advocating my position as a brand ambassador of a beauty soap. That at the moment, as you may thought that I might objectify myself as a sexual object atau beauty object dari campaign ini, at the moment sebenarnya gue yang lagi jadi subject and you're my object gitu. And aku kayak ngerasa liberated and empowered banget by that kesimpulan of my skripsi karena because I feel like I'm more than just this persepsi yang orang punya about me. I'm actually liberated to make my own perception about myself. I am free. I can actually be playful about it. I can manipulate people about letting them feel I'm stupid gitu loh. Jadi it's so fun. It's like being a Bond girl. When a Bond girl, when musuhnya mikir bahwa ini cewek pasti cuma dumb blonde yang cuma bisa jadi pajangan, trophy wife or whatever. At the moment actually I play you gitu and it's so fun. And they got fooled. Wow. Atau mungkin itu manifestasi dari kebosanan dan kejenuhan zaman. Postur tersebut. Oh ya. Posternya si Madonna itu atau iya. Ya, mungkin. One way to look at it. Tapi gila nih, this is the Dian Sastro yang orang nggak tahu. Iya kan? Yang tahu tuh cuma dosen saya Rocky Gerung apa siapa. So when they have their opinion about me, they know the real me. Tapi I don't think people is actually very interested about this side of me because it's not popular, it's not interesting for them. It even makes them feel intimidated. What's in it for them gitu loh. Jadi aku juga kayak oke, nggak apa-apa juga nggak. I'm not like harus kasih tahu orang about this part of me karena nggak ada untungnya juga buat gue kalau orang tahu banyak-banyak. Jadi kayak ya udah let's say and enjoy it gitu kayak gitu. Wow, this could go on and on. Tapi oke deh. Dan Anda nyelesain S1-nya di filsafat, terus S2-nya di ekonomi kan, di UI juga. Why the pivot? Jadi gini Pak, ingat nggak waktu saya ketemu Bapak waktu tahun 2009 itu? 2008. 2008. I understand bahwa sebagai lulusan filsafat kerja di perusahaan management consulting itu agak-agak bikin saya juga 2009, you're right. 2009. Itu juga kayak di typecast sebagai kamu anak lulusan humaniora. Gitu. Jadi I was only being given the projects yang berhubungan dengan people power, jadi kayak lebih kan it was an HR company kan, so saya dikasih project itu assessment Wyatt ya kalau nggak salah.
No, it was Hey Group. Oh, Sekarang Hey udah Group, merger ya. jadi Korn Ferry kalau nggak salah, Oh, gitu. Jadi dulu saya dapetnya project assessment, pokoknya yang lebih tentang lebih psikologi gitu loh. ya. Terus saya mau masuk ke rem, saya masuk ke strategi. Nah, untuk orang-orang yang bisa masuk strategi, ternyata yang dapet tuh anak-anak lulusan ITB, Pak. Lulusan engineering, like why is that gitu loh. Big question. Ngobrol sama bos saya, atasan saya Pak Silvano waktu itu, ya gimana ya, kita soalnya kalau strategi we need to be able to speak in the language of CEOs, the C-suite level, and the way they speak adalah mereka perlu lihat dalam segala macam tuh dalam bentuk ROI, dalam bentuk angka, rasio return on investment. Kalau mereka invest di services kita, apa aja sih kita harus bisa terjemahkan itu dalam bentuk angka and performance secara financial. Oke, berarti saya harus kenalan sama yang namanya angka. Itu kan that's not my forte. Saya sadar kalau saya mau grow, mau lebih masuk ke tempat yang saya kayak being a strategist, saya harus belajar angka nih. I need to get comfortable with numbers. So saya ngambil manajemen keuangan akhirnya. Dan itu saya baca accounting book 101 tuh. Kayak saya baca novel tau gak sih, Pak? I didn't understand, like ini apa, and you cannot rely on dosen kan, karena dia nggak akan punya waktu untuk jelasin kita sampai ngerti. Rely on friends juga, kita nyusahin temennya. So what do? I wake up until like 4 a.m. in the morning when everybody's asleep. Saya udah punya bayi waktu itu, udah punya anak 1. Saya lagi hamil anak 2, and I read it. And kalau nggak ngerti balik lagi, read it again. Kalau ngerti balik lagi, read it again. Jadi I read it like a novel. Itu kalau lihat buku akuntansi saya warna-warni Pak, stabilo semua. Wow. Because I was slaughtering it, I was dikunyah bener gitu loh. And ternyata if you put your mind and effort into it, ternyata tuh nggak ada yang nggak mungkin sih Pak. Even you would eventually understand accounting dan manajemen investasi. Parah banget. As a former accountant, I'm not very proud of being an accountant. Tapi it kind of limits creativity. It stifles creativity. Akuntansi. Karena kan emang udah ada. Tapi kalau canggih banget, bisa kreatif banget sebagai akuntan. Tapi you need to understand itunya kan. Iya, cara kayak masukin ledger, jurnal, apa segala macam. Dan you could actually manipulate angka kalau jago banget. Tapi in a commonsensical way. In a questionable ethical state. Tapi lumayan dong bermanfaat, bisa ngerti mengenai apa financial management, akuntansi, ekonomi bisa. Dan segalanya. Saya juga nggak nyangka sih saya bisa graduate cum laude dari situ, and I was quite proud. I was pregnant, and akhirnya dengan knowledge yang saya dapat di situ, saya beranikan diri masuk ke film lagi, tapi saya stretch lagi, saya nggak mau cuma main aja, saya mau masuk ke producing. That's why, karena you're more comfortable, and now you have the understanding of every business tuh harus balik modal kalau perlu profiting, kalau nggak sustainable dong. So you need to marry your creative idealism sama your business side, bahwa ini semua harus balik modal, duit investor semua harus balik gitu loh. I understand that. Sebelum saya kuliah dan sebelum saya masuk ke consulting, saya masuk ke dunia film tuh dengan, Bapak tahu gak sih highbrow yang cuma pengen bikin film tapi nggak ngerti gimana cara balikin modalnya? Jadi intinya cuma pengen bikin film supaya di-adore aja sama filmmaker yang lain. Gila ya, lo berani banget bikin film kayak gitu. But it doesn't work anymore gitu loh. I mean like, aku belajar banyak dari my partner Mbak Shanti Harmain. Okay. Dia dulu produser Pasir Berbisik, dan she married this World Bank senior staff gitu yang juga ngasih dia all the knowledge and all the, kan kita perlu ngerti konteks the wisdom of the global economics. And we were both fascinated in macroeconomics. Jadi perlu ngerti kenapa sih gue bikin film, apa sih kontribusinya film terhadap besaran makroekonomi, is it that important, am I just playing around here, or am I actually doing something that is really meaningful for kemajuan ekonomi, kemajuan the human race dalam muka bumi gitu loh. Sekarang saya udah bisa nemuin itunya tuh Pak, the answer kenapa film tuh penting buat kemajuan peradaban manusia dan kemajuan bangsa kita secara ekonomi. So I have a better meaning about being a filmmaker. So zaman dulu kalau misalnya saya consultant, dulu lo ngapain lo bikin film 6 tahun, kayaknya ngartis aja gitu loh. Kayaknya there's no dignity and there's no something that to be proud of gitu. Kayaknya you're just vain and you're just looking for popularity and money, kayak easy money. But now I can stand up and find my fellow banker friend yang, you damn right I am. I'm a filmmaker and I know I'm doing it for all the right reasons gitu loh. To make your damn economy tetap jalan. It's okay, you can say it. You can say freaking.
Wow, Jadi gitu Pak. I mean wow. like I learn a lot from South Korea. And Yeah, I I believe that saw you're that. also a great believer of soft power, right? Soft Banget, power concept banget. banget. Tahu nggak Agree. problemnya kenapa? Ya, Kenapa Pak? seringkali tuh orang Indonesia tuh nggak bisa memproyeksikan soft power-nya, bukan karena nggak ngerti, tapi nggak bisa bahasa Inggris. Iya That is kan? one. Kedua, they don't have a good concept about what being an Indonesian really means. I mean, being Indonesian doesn't necessarily associates with something that feels good inside them. Hmm, So it's really tough for them to say, yes, I am an Indonesian in a good feeling gitu loh. Karena their iya, whole concept of Indonesian tuh kayak apa ya? Kayak terdistraksi dengan everything that has been going on so badly iya. di negara kita. Mungkin government yang mungkin masih bisa lebih Ah, bagus nggak daripada juga. itu apa gimana aku nggak ngerti I deh. disagree. Kalau India tuh lebih kacau dalam negerinya. Tapi nggak tahu gimana mereka tuh kalau keluar negeri kan bisa memproyeksikan soft power yang luar biasa kan. Bahkan Iya, sampai kepikiran mereka tuh orangnya pinter, ya iya. kan? Dan kalau kita tuh sebetulnya kontennya udah keren banget. Tapi nggak tahu gimana nggak bisa keluar aja. Kalau Korea kontennya keren banget dan mereka Mereka juga bongkok nggak bisa abis ngomong lah. bahasa Inggris loh. Mereka nggak bisa Apa? bahasa Inggris. Mereka juga lebih Tunggu jelek dulu. bahasa Inggris dari kita. Tapi kalau kita lihat pemain-pemain LPGA di golf tour yang Heeh. female, itu mereka habis-habisan berupaya untuk bisa bahasa Inggris. Supaya bisa di legitimize, bisa diakui. Aku Dan percaya sih kalau Pak. di lapangan mereka udah oke banget. Dan sekarang kalau kita perhatiin ya K-pop artis juga semakin banyak mereka berupaya untuk bahasa Inggris. Karena it's not because English is the coolest, tapi the only way to get validated di international community adalah untuk bisa berkomunikasi dengan bahasa yang diakui di komunikasi internasional. Nah You need to, itu iya. harus connect tuh. Kita kan kontennya udah banyak banget kan, tinggal gimana ini bisa dipancarkan keluar dengan bahasa yang bisa dimengerti. I think we need to learn gimana sih caranya mentranslate pikiran kita dengan bahasa yang lebih universal yang bisa dimengerti sama semua Betul, orang dari semua betul. negara gitu. Walaupun udah ada Google Translate atau apa, tapi kalau orang-orang kita tuh keluar ngomongnya chill terus enak gitu loh dalam bahasa yang bisa kayaknya bakal beda. Itu bakal exponential soft power generation atau marginal generationnya. Tapi Pak, saya tuh selalu suka iri sama orang-orang yang keluar dari negara-negara yang dulu dikoloninya sama UK. Inggris. Karena mereka emang mereka berpikir bahkan dalam bahasa Inggris di Iya, sistem pendidikan mereka bahasa Inggris tuh yang proper banget gitu. iya. Kita masa dari Belanda nggak dapat sama sekali sih Pak, because kita nggak Kalau dikasih sistem jajahan pendidikan sama Inggris tuh sekali ya. ditinggalkan bahasa yang bisa dipakai dan Sistem birokrasi, pendidikan, iya. birokrasi dan pendidikan. Kalau kita ya nggak usah ngomong lah. Tapi ini Kalau kita agak-agak, Belanda yang boleh sekolah cuma yang anak amtenar doang, yang anak priayi doang. iya, iya, Nggak ada sekolah buat sekolah rakyat tuh nggak ada. iya, iya. Okay, then you graduated with a cum laude, magna atau summa cum laude atau cum laude? Suma kayaknya. Suma Summa apa? ya. Cum laude doang Pak. Cum Kayaknya. laude aja udah keren. Dengan di S2 di UI, terus balik lagi ke dunia film. Balik lagi di dunia film, Oke. saya mulai main dulu dan saya mulai balik ke producing, dan film saya pertama kali producing dan yang megang sendiri, I was a showrunner, itu kemarin Guru-Guru Gokil, Crazy Awesome Teachers yang Ya. alhamdulillah baru rilis kemarin tanggal 17 Agustus dan berhasil tayang di Netflix. Wow. Jadi it's being broadcast in 190 negara dalam Wow. dibahasakan dengan subtitle 190 negara. Ada kayak local title-nya Korea, ada local title-nya Thailand, ada local title. So people that di Belanda tuh bilangnya Verrukterlehrer gitu namanya Guru-Guru Gokil. Oke. Gitu. Ini film itu desainnya sebenarnya buat penonton Indonesia, Pak. Jadi kita juga nggak ada yang nyangka kok ternyata diambil sama Netflix, dan malah kita jadi melihat satu potensi yang kita nggak lihat sebelumnya. Ternyata jangan-jangan ini cerita yang sebenarnya bisa relatable sama teachers everywhere gitu loh. Yang tetap selalu perlu menemukan the first reason kenapa mereka pengen menjadi guru gitu loh. Dan itu, Let's talk about this. What do you think could be better dengan konten di Indonesia untuk mencerdaskan bangsa? Wah, ini menarik nih Pak. Saya pernah diskusi sama Nadim mengenai ini. Jadi sebelum kita bikin film Guru-Guru Gokil, saya sama Mbak Shanti tuh brainstorming sama Nadim. Okay. And Setelah Nadim dia jadi menteri atau sebelum jadi menteri? Okay. Sebelum kayak sebulan atau berapa bulan sebelum dia diangkat. Tapi dia punya
punya harapan besar terhadap konten production di Indonesia karena sebenarnya mestinya yang mendikte cara pikir orang Indonesia tuh sebenarnya dari kontennya, dari filmnya yang kita tonton, dari segala macam produksi TV yang kita tonton. Kita perlu punya a better concept about being Indonesian gitu. Apa sih artinya jadi orang Indonesia? Ya. Kayak orang India bisa tahu saya Indian, that's why I have to excel in academics gitu kan. Orang Ya. Indonesia itu apa sih definisinya gitu loh. Kita nggak pernah punya a clear Indonesian concept, identity. Dan itu kan perlu dibangun. Dan kalau terakhir zaman Orde Baru kan itu dibangun lewat Unyil ya Pak ya. Zaman sekarang tuh belum ada lagi tuh di revisit atau kita bangun kembali sejak reformasi gitu. Dan itu perlu mulai dilakukan dan itu perlu dijadiin kayak apa ya, hegemoni atau apa gitu sebutannya yang orang tuh perlu agak semi di brainwash gitu. Zaman Hitler, zamannya Nazi, orang Jerman tuh percaya banget mereka tuh Ubermensch. Mereka genuinely believe bahwa their apa ya, nationalism tuh beda kasta sama the rest of humankind gitu. That's why they have the audacity to dream that big, to basically excel in the First World War and Second World War. Jadi they were rascals gitu, tapi it's incredible how belief tuh ngaruh banget sama kemajuan bangsa. The superiority kompleksnya tuh kental banget. Kental banget. And I think kita nggak perlu nyampe gila kayak gitu ya. Cuma maksudnya we need to have a good concept. We need to have a good feeling tentang identitas kita sebagai orang Indonesia. Name it. Apa? 1 atau 2 atribut yang bisa dibungkus dalam identitas kita. Do you want Indonesians to be known as academically smart? Creative. Atau artistically creative? Artistically creative. Okay. I think. Kayaknya Why not smart? Nggak apa-apa sih, cuma domain untuk bersaing di smart tuh udah banyak aja Pak. Orang-orang India, orang-orang Cina, orang-orang Korea, orang-orang Jepang tuh pada kiasu semua. Orang-orang Singapura yang disiplin banget. You know what? Let's lead them be. Kita masuk ke ini aja, Blue Ocean Strategy gimana daripada masuk ke Indonesia. No, but the long view, not impossible loh. Iya kan? Ini bukan 5 tahun ke depan, tapi 50 tahun ke depan atau 25 tahun ke depan. Masa nggak mungkin untuk kita bisa dikenal sebagai orang cerdas, orang yang artistically creative. Zamannya Bung Karno ya Pak, zamannya kita belum merdeka, kan ada imajinasi bahwa kita tuh bisa jadi bangsa seperti itu. Karena yang memimpin tuh sebenarnya imajinasi Bung Karno sendiri gitu loh. Dia jago banget membawa dirinya di dunia internasional sampai orang-orang di Amerika, JFK aja semua terpesona ngeliat dia gitu loh. Dan ada satu konsep about, wah gila orang Indonesia ternyata keren dan affluent sekali ya gitu loh. Betul. Just looking at how he carry himself gitu and fluently speaking so many languages and talking to them in a very elegant way gitu loh. Kalau ada satu sosok kayak gitu Pak, mungkin the whole world juga akan melihat bahwa orang Indonesia tuh pasti kayak dia juga gitu loh. At least orang Indonesia juga melihat dia, wait a minute, karakter Indonesia tuh yang seperti apa, yang seperti si ini nih gitu loh. Jadi kayak gitu. Kalau American Dream kan udah dibangun dari zaman dulu kan, dari zaman selesai perang untuk menghidupkan ekonomi mereka bikin konsep American Dream, punya white fence, punya satu anjing, punya istri yang masak kue di dapur. Kita tuh nggak punya itu sejak Unyil. Unyil tuh dulu Indonesian Dream loh Pak. Bapaknya ngeronda tiap malam, ya kan, sama Pak Ogah. That's Indonesian Dream. Emang very very down to earth community yang everybody help each other. Pak Raden ketarik ankle-nya urat punggungnya, satu kampung itu ngurusin Pak Raden. I mean that's how Indonesians tuh kayak gitu, saling ngurusin, saling kepo, tapi it works that way gitu loh. Nggak selalu harus diartikan negatif gitu, cuma Indonesia tuh kayak perlu punya that concept lagi sih gitu loh, yang makes them feel good about being Indonesian dan proudly say that yes, gue orang Indonesia. You know, in a weird way, you're actually alluding to leadership. Iya kan? Kalau ngomong mengenai apa sejarahnya Amerika, the creation of the American Dream, itu kan di personify di sosok. Ya, they had Abe Lincoln, FDR, Jack Kennedy, Obama, iya kan? Nah itu kalau kita kan mungkin yang sangat inspirational itu mungkin Soekarno. Iya kan? Nah, saya tetap percaya ke depan kalau kita mau beraspirasi, anggaplah untuk dikenal sebagai orang yang cerdas, orang yang kreatif. It's not an impossibility, don't you think? It's not. It's really not impossible. It depends on, you mentioned audacity.
You mention tenacity. I'm not sure if you mentioned that. Tapi kalau kita punya hal-hal seperti itu, ya guts saja. Gimana nih? Terus kebetulan ada satu sosok yang bisa, this is the manifestation of where we want to end up. I think it's pretty cool. I mean, dulu the Nazis have Hitler. Daimler. Not a great And example. ternyata dia not a great example, but they had one gitu loh. Tapi Iya. kan perlu ada yang kayak gitu. Iya. Even it should not be a real person. It could also be freaking unyil, a make believe sosok gitu Betul, loh. freaking unyil. I like that. Gitu loh. Jadi kayaknya that's why saya jadi inspired banget jadi seorang filmmaker karena kayaknya Indonesia tuh sangat haus untuk sosok itu. Sosok yang bisa membantu mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Indonesia and feel good about it gitu loh. Kita perlu bikin cerita-cerita Indonesia yang secara nggak sadar masuk ke dalam alam bawah sadar dan membentuk konsep Indonesian dream mereka. Jadi I think orang-orang Korea tuh sudah berhasil itu dan terus terang saya belajar banyak dari mereka. Saya nonton banyak banget Korean drama dan melihat bagaimana bisnis modelnya itu jalan gitu ya. Mereka berani receh, berani norak. Mereka nggak cuma main highbrow, Pak. Betul. The good filmmakers tuh harus berani merakyat, noraknya tuh harus ada gitu loh. Betul. Tapi the message juga jangan hilang, jangan cuma jualan kerecehan doang gitu loh. Bisa nggak sih kita jualan receh, tapi kayak masak sesuatu yang bergizi tapi dimasak pakai micin, gimana sih Pak? Kayak ada something very nutritious tapi dibungkusnya tuh dengan sesuatu yang easy dan gampang dikunyah gitu. Itu dream Bollywood saya sih. Bollywood juga norak kan dulu. Iya, tapi sekarang my God, it's pervasive. Saya tuh ngefans banget sama Amir Khan's movie kayak Three Idiots gitu. Atau apa sih waktu itu PK gitu, film yang sebenarnya bertanya tentang hal-hal yang paling susah didiskusikan di masyarakat. And then dia membuat diskusi publik tentang agama, tentang perbedaan dengan packaging yang sangat crunchy gitu. Itu kan itu hebat banget nih. Saya pengen belajar kayak gitu. Saya pengen marrying idealisme saya sebagai seorang nasionalis dengan seorang businesswoman yang juga harus belajar bahwa kalau mau sustainable ini harus balik modal bro, dan bahkan kalau bisa laku dan profitable supaya investor gue nggak kapok gitu loh. Because I need them, I need their contribution untuk make this roda tetap harus muter gitu. By the way, do you believe in artificial intelligence? Wah, saya belum tahu banyak tentang artificial intelligence. That it will artificial actually be a big part of our livelihood. Oh itu percaya sih. Tahu nggak ada perusahaan yang mana kita bisa taruh chip di kepala? Dan itu bisa mengelektrifikasi neuron kita. Wow. Dan itu bisa mengobati banyak sekali penyakit-penyakit. Kalau kita lihat tubuh badan kita, itu essentially itu cuma dua hal aja. Satu elektrifikasi, satu zat kimia. Zat kimia tuh kalau dipengaruhi oleh obat, itu yang mempengaruhi perilaku kita, sifat kita. Tapi yang satu lagi elektrifikasi itu yang bisa menyembuhkan stroke, menyembuhkan Alzheimer, dementia, deafness atau loss of hearing atau apapun. Nah itu semua bisa dimanipulasi oleh neuron kita dengan elektrifikasi yang di-trigger dari chip yang bisa diinstal di kepala kita. And that's coming in a year or two. Di Indonesia gitu Pak? Ini perusahaan yang dimiliki oleh Elon Musk. Ya, jadi Elon Musk. Ya, namanya Neuralink. Ini salah satu dari banyak prakarsa-prakarsa di dunia untuk mempengaruhi atau memperbaiki kemanusiaan. So I'm just taking this from the earlier point, di mana kalau ini dikombinasi dengan, anggaplah kalau ada orang yang percaya dengan genetic editing atau genetic re-editing atau synthetic biology, ini kita bisa merekayasa manusia ke depan. Dan itu technically, theoretically, kalau kita mau naikin IQ orang ke 1000, itu bisa dengan genetic editing. Nah, jadinya kalau Indonesia atau orang Indonesia berpikir bahwa kita nggak bisa dikenal sebagai orang cerdas, I refuse to believe. Saya justru ngelihat ke depan tuh bukan nggak mungkin untuk kita dikenal oleh siapapun sebagai orang yang bukan hanya kreatif, tapi cerdas atau pinter seperti persepsi kita mengenai Korea kayak India kayak China kayak atau Israel kayak atau siapapun. Don't you think that's cool? Ya, cuma kalau pakai kan? genetic re-editing kayaknya kecerdasan artifisial gimana sih, kayak kecantikan artifisial Pak yang baru keluar bengkel, kayak punya anak dari lo kira-kira mirip lo nya nggak ya gitu kan, bingung Pak. Tapi ini udah banyak di laboratorium di dunia.
Nah, Oh. kalau Jerman itu banyak melakukan namanya synthetic biology. Kalau di China sama di Silicon Valley itu mereka banyak melakukan artificial intelligence. Hmm. Terus di laboratorium di beberapa negara maju itu udah dilakukan banyak sekali genetic editing. Ibarat kata kalau kita mau melahirkan seorang seperti Tiger Woods atau LeBron James besok, itu bisa direkayasa. Supaya dia bisa mukulnya kayak Tiger Woods, bisa ngelempar bola basketnya kayak LeBron atau Michael Jordan. Atau larinya kayak Carl Lewis atau siapa. Itu it's crazy. Dan itu in the not so distant future. Oh ya. Nah, kalau Indonesia ketinggalan dalam percakapan-percakapan seperti ini, ya wis. Tapi kalau kita ikut, iya kan? Apalagi bukan hanya kita partisipatif, tapi kita proaktif. I think the future could be pretty scary atau pretty exciting. Gimana menurut Anda? Ini menarik sih Pak, tapi aku nggak terlalu akrab sama perkembangan teknologi dari segi sains sih. Sebenarnya I'm very fascinated tuh nonton dokumenter tentang hasil dan perjalanannya, tapi atau bikin dokumenterinya kali ya. Tapi kalau ini aku nggak terlalu tahu tuh orang Indonesia emang udah banyak yang bisa siap untuk take part in this conversation ya Pak. I mean, Belum, aku nggak tahu sebanyak itu tentang the komunitas sains di Indonesia. belum. Saya baca buku-buku mengenai beginian, tapi ini semakin kita bisa berimajinasi bahwa ke depan nih kayaknya banyak hal-hal yang dulunya nggak mungkin, memungkinkan ke depan. Nah, tentunya ini garis yang kemungkinan harus dilintasi adalah garis spirituality atau morality, ya kan? Pasti bakal ada lah perdebatan atau argumentasi mengenai apakah ini within our moral boundaries atau beyond. Nah itu ya harus dibahas tuh, didiskusiin atau didiskursuskan. Tapi emang I think negara kita tuh lebih takut dosa ya daripada takut maju ketinggalan teknologi. I mean like sorry ya, tapi negara tetangga kita si Malaysia itu kan dia bahkan pakai dana haji, dana abadi haji untuk nge-bail out si berapa 1 juta ringgit itu yang saya lihat di Netflix tuh Pak, yang Dirty Money, yang Oke. PM yang kemarin ditangkap Iya. tuh Pak. Dia kan Iya. bikin satu skandal yang gila banget tuh yang 1MDB. ya itu 1MDB, 1 million. Harus baca bukunya The Whale. Whale. Udah baca belum? Belum. Oh, itu. Nanti saya akan cari. Nah, terus habis itu dia di bail out sama negara kan pakai dana abadi hajinya kan. If that ever happens di Indonesia ini, I mean like come on. Ini Indonesia ini lagi corona nih, negara tuh kehabisan duit gitu. If only you can tap into dana abadi haji yang selama ini kayaknya juga malah digrogotin sama orang-orang yang sangat entitled itu. I mean this is so politics, tapi mereka bisa pakai mengatasnamakan dosa dan mengatasnamakan Tuhan untuk bisa ngebela kepentingan mereka. Benar. Gila sih Pak. Nah itu yang bikin orang tuh patah hati lagi sama Indonesia, patah hati lagi tentang konsep gila gue orang Indonesia ya. The same definition yang dimiliki sama orang-orang yang mungkin moralitasnya itu kita questionable banget gitu. Jadi karena kita tahu so many bad things happening in this country, gimana caranya kita bisa tetap feel good and feel very decent about menjadi orang Indonesia gitu loh. Yeah. Perlu lebih banyak cerita jondo-jondonya gitu loh yang I'm just a normal Joe. I might not be gue nggak yang surprisingly excel in everything maybe, but hey, I at least gue orang baik and I feel good about it gitu loh. Doing stuff yang gitu, finding love, making a family. Jadi yang simple stories kayak gitu loh. I mean in Americans kan juga they portray themselves like freaking Adam Sandler kali ya. You watch Adam Sandler movie, you know that you will end the movie with a feel good feeling in your heart gitu loh. Or Forrest Gump. Yeah. You believe in being lucky? No. Really? I believe, Cuma nggak semua orang. I think luck plays a big part in life. Yes, it is. Iya kan? Saya tuh sekarang kalau ngerekrut, lebih baik ngerekrut orang yang beruntung daripada orang yang cerdas. Nggak tahu gimana. Harus ada hoki ini orang kalau berbisnis. Iya kan? Makanya Bapak ngerekrut Angga ya? Gue bilang, Angga gimana? Kalau aku udah Angga kan di San Francisco, dia invest di lo. Gue ketemu 2009, gue di follow up-nya kagak. Gue bilang sama Angga, you're so damn lucky. Ibarat kata gini loh Dian, kalau saya interview orang, dia cerita, Pak saya 7 tahun yang lalu saya di kapalnya tenggelam,
dari 1.000 orang ada 3 orang yang survive. Saya salah satu dari 3. Kita dikelilingin 200 ikan hiu. Saya berenang selama 24 jam. Akhirnya saya nyangkut di satu pulau dan saya survive. Done. You're hired. You're hired. Gua nggak peduli lo IQ-nya 70 atau berapa. Done. Itu. Karena ya gimana ya, of course I have to verify the story. Tapi kalau benar kejadian, ini pasti ada sesuatu dengan nih orang. Pai Patel syndrome banget ya Bapak ya berarti ya. Nyari another Pai Patel. Or the Forrest Gump or Pai Patel. Iya. Anyway, terus ke depan gimana nih Indonesia? Atau let's talk about you. Let's talk about you dalam konteks Indonesia ke depan. Saya tuh selalu sering nanya orang, ini Indonesia 2045 gimana sih gambarannya? Ini topik yang menarik banget Pak. Kalau saya ngelihatnya, kalau kita mau ngomongin ini berarti kita harus ngelihat anak-anak yang sekarang lagi kecil-kecil banget nih, Generation Z yang nanti akan lebih take over dan akan run the show more than my generation. Aku tuh punya lumayan a big hope melihat mereka karena ternyata ada beberapa hal menarik Pak yang aku temukan tentang mereka yang agak berbeda sama generasi saya. They are more socially aware daripada generasi saya. Mereka tuh sekarang ada satu hal yang lagi ngetren banget di antara generasi mereka ya. Generasi anak-anak yang 10 tahun di bawah lebih muda dari saya, 10 tahun 15 tahun lebih muda dari saya. Mereka tuh lebih look up sama anak-anak yang bikin startup yang punya impact sosial. Jadi ada istilah namanya woke. Wow, that's so woke gitu. Politically correct. Politically correct and environmentally sustainable. Jadi mereka hanya akan tertarik dan give value to companies yang lebih environmentally sustainable, yang sadar dan making a conscious effort untuk bisa mensupport sustainability. Angkatan saya yang keren-kerenan tuh jalan-jalan di mall pakai tas Hermes, Pak. Itu prestasi kalau buat angkatan saya. Jadi secara sadar nggak sadar tuh they thrive to have enough money to buy them the freaking most expensive handbag and strut themselves in Plaza Indonesia itu. Angkatan mereka udah nggak peduli lagi. Angkatan mereka justru lebih begini, lebih hands down sama orang-orang yang actually do have money. Cuma instead dia choose to pakai MRT, use the public transport. They do have money, but they choose to dress down and then bikin company yang punya impact sosial. Melihat anak-anak yang punya tendensi seperti ini, saya ngelihat berarti wow, ternyata anak-anak Indonesia ini yang mungkin juga udah lebih internationally exposed daripada angkatan saya, yang sudah lebih akrab dengan bahasa internasional seperti bahasa Inggris daripada saya, anak-anak yang udah lebih savvy dalam mengkomunikasikan dirinya dalam platform social digital platform. Jadi mereka lebih savvy untuk komunikasi sama orang antar negara, sama bisa kolaborasi sama nggak cuma sama orang Indonesia doang. I think they're pretty good hope sih buat Indonesia tahun 2045. I think at that time, kalau saya punya imajinasi seperti apakah bangsa Indonesia di tahun 2045 adalah bangsa yang lumayan nyaman menempatkan dirinya di konstelasi negara-negara lain secara internasional yang menghadapi challenges yang sama, pretty much environmental challenges, climate challenges, climate emergency challenges, after this corona, economic challenges, how to survive and how to resurrect yourself economically dari the downfall and global downfall ini. I think we have a good shot sih Pak. We just need to remind them, jangan sampai mereka tuh konsepnya tuh putus sama generasi sebelumnya. Itu yang agak-agak yang aku ngeliat tuh perlu dijagain tuh itu. My generation's concept about Indonesia atau about being orang Indonesia itu putus banget sama mereka. Saya kalau meeting sama anak-anak millennial generation Z, I have to use English just to make me feel I'm still bisa diajak ngobrol nih. Because they're more savvy and they think in English gitu loh. Kalau angkatan saya kan justru lo pakai bahasa Inggris dikit, lo so GBI, lo geng bahasa Inggris gitu. Mereka tuh kayak gini. Mereka lebih nyaman untuk berbahasa dengan bahasa Inggris dan saya harus make myself lebih up to date sama mereka gitu loh kalau saya mau itu. Dan kan generation gap itu kan akan selalu ada tuh. Gimana caranya kita memitigasi generation gap ini jangan sampai mereka tuh benar-benar kehilangan their sense of root gitu loh about saya tetap orang Indonesia dan apa sih bedanya orang Indonesia dengan orang Indonesia. Contoh gini Pak, influencer, blogger, makeup blogger Indonesia. Exactly. Blogger Korea sama blogger Indonesia, apa sih bedanya Pak? Same makeup,
that they Iya, use, same makeup style, iya, same language that they use in caption. There's no differentiation that actually signifies, oh, that's an Indonesian influencer. Oh, that's a Filipino influencer. Nggak ada, mereka semua sama. They're citizens of the world. They're trying to make sense of themselves sebagai part of this blogger universe gitu. Mereka pengen dilihat sama apa? Tetap dunia pertama, dunia barat. Jadi kita perlu identity sih Pak. Kita ya. perlu mereka lebih tahu bahwa wearing batik, motif Jawa, gamelan in our jazz tuh that's my identity and wear it with pride. Itu sih yang anak saya lagi hari ini nih ada pelajaran PMP. Anak saya kan sekolah di international school. Oke. Dan saya cukup bersyukur international school yang ini itu masih ada pelajaran PPKN-nya. Wow. Dia sekarang hari ini lagi ngafalin itu Pak, sila keempat yang panjangnya jubilah syaitan Kerakyatan buat orang yang dipimpin oleh hikmah. kepermusyawaratan perwakilan. Kayak gimana caranya itu dia ngafalin tapi dia ngerti konsep understanding-nya ya. Jangan cuma a series of words gitu. Now I have to explain a abstract concept kan in his language which is English. Imagine kalau saya adalah orang tua yang nggak fluent in English, so I cannot translate all that in an English terms gitu. Coba balik ke Gen Z lagi deh. Apakah itu representatif atas masyarakat luas yang Gen Z? Yang ada di Magelang, di Madiun, di Mamuju? Apakah mereka tuh semuanya ngomong bahasa Inggris semua? Atau yang di Jakarta Selatan? Nggak, itu di Jakarta. Itu di Ya Jakarta. kan? Itu di Jakarta. So it doesn't really represent, ya kan, the broad community of Gen Z. The Iya kan? population. Yeah. Nah, gimana nih caranya? Do they get it yang ada di Mamuju? Bahwa kita tuh ke depan harus ramah lingkungan. Bahwa kita harus hidup sehat. Bahwa kita harus apapun lah yang cool. Ini yang miris nih ya. Saya juga baru tahu fakta ini karena saya masuk sendiri. Waktu itu saya kan punya beasiswa Dian, Pak. Jadi saya ngerekrut kayak 5 anak, saya sekolahin full scholarship di UGM, UI, ITB gitu. Saya ngambil tuh dari Gunung Kidul, salah satu situasi yang paling sulit air dan paling miskin di daerah dekat Jogja, sama Bantul. Yang ada satu kesamaan adalah mereka kan horizon-nya ternyata terbatas banget. Horizon wawasan mereka. Orang paling sukses dalam hidup mereka itu hanyalah kepala desa atau gurunya dia, dosen. Jadi kalau saya tanya, kamu cita-citanya mau jadi apa? What do you want to be? What's your end game gitu ya? Jawabannya adalah, saya mau jadi instansi pemerintah kepala desa. Karena yang bisa diimajinasikan sama dia paling kerennya itu, Pak. Jadi kayak ada segitu glass terbatas. ceiling ya? Saya mau sekolahin dia tinggi-tinggi. Masuk, oke, kamu mau ambil Pak hukum, UGM, oke. Akhirnya saya ambil dia, oke, kamu magang ya, magang di Jakarta. Saya taruh di Hapong gitu ya, di law firm gitu. Di situ magang sebulan gitu, kebuka semua horizonnya gitu. Habis itu dia balik lagi ke Jogja. Terus kamu jadi mau gimana? Saya juga masih bingung, Mbak. Soalnya kan di Jogja nggak ada law firm yang ngerjain project-projectnya skalanya segede gitu, dudul-dudul segede gitu. Nggak ada. Jadi mereka tuh nggak punya, mereka nggak punya referensi bahwa dunia itu bekerja secara ekonomis sebesar apa, ada industri apa aja. Dalam setiap industri ada pemain company apa aja. Mereka semua compete against each other. Dan dalam setiap company itu ada organisme, struktur perusahaan seperti apa aja, dan ada banyak banget posisi dan tanggung jawab yang masih perlu diisi oleh generasi mereka. They don't have any knowledge about that, sadly, karena pengajar-pengajar mereka juga hardly have that concept gitu loh, secara abstrak. Pengajar-pengajar mereka juga orang-orang yang selama itu cuma di rumah aja, di desa aja, dan ngajar aja, dan horizon mereka juga terbatas. Bagaimana caranya mereka mau belajar tentang horizon yang lebih luas kalau pengajarnya juga horizonnya terbatas gitu? Tapi gini loh, kita kan udah punya pipa baru. Namanya smartphones. Lewat pipa ini kan kita bisa salurin banyak konten-konten. Ya nggak? No reason not to think bahwa mereka tuh bisa diinspirasikan untuk menjadi kepala negara, untuk menjadi kepala PBB yang lulus dari SMA Gunung Kidul. Ya kan? Kenapa belum kejadian? Kenapa hanya mau jadi kepala desa atau kepala daerah? Kita lihat semua TV nasional yang operating, yang swasta, rata-rata semua nggak ada yang kasih berita nasional, internasional kan Pak, semuanya berita nasional semua, domestik semua, dengan semua all those messed up things lah gitu loh. Cuma dari situ sih Pak, kalau kita mungkin mengkonsumsi berita secara global lebih banyak juga mungkin kita jadi lebih punya
referensi gitu loh, sebenarnya di dunia ini lagi terjadi apa aja dan kira-kira saya bisa bantu apa gitu. Tapi gini Karena loh, kan dulu zamannya TVRI itu cuma satu pipa kan. Semenjak itu kan kita udah melihat demokratisasi pipa dari 1 ke 5, 5 ke 500, sekarang udah ada 5.000 pipa. Tinggal kita megang smartphone aja. Kita mau lihat CNN kayak Fox News kayak Metro kayak TV One kayak apapun lah, ya bahasa kan? Pak. Exactly. Jadinya kalau menurut saya yang sistemik adalah kendala komunikasi, ya kan, Komunikasi. bahasa. Tapi saya nggak melihat ini bakal berlangsung lama. Karena demokratisasi pipanya atau pipanisasinya ini udah jauh lebih demokratis daripada dulu. Jadi optionality untuk kita atau siapapun di Gunung Kidul kayak dimanapun itu udah jauh lebih banyak daripada kemarin-kemarin. Jadi semestinya kita nggak perlu hanya terbatas dengan itu aja. Bahkan kita semestinya bisa dapat berita yang lebih kaya, lebih banyak vitaminnya dibanding apa yang kita lihat sekarang. If we so choose to. Ya. Nah itu memang kalau sekarang pipa-pipa yang ada itu kan agak-agak terkendali oleh kepentingan, ya kan? Ya. Tapi saya nggak ngelihat. I think it's episodic. Ya, ini kalau menurut saya ini bakal berubah. Kalau kita melihat apa long term trend ke depan yang sekular itu jauh lebih bagus. Tinggal kitanya mau apa enggak. Setuju sih. So what would it take according to you for the Indonesian masses untuk bangkit, untuk mau belajar berbahasa internasional supaya mereka bisa ngerti kalau mereka ngelihat pipa-pipa ini? Apa ya? That's game changing, don't you think? I know. Cuma kayak perlu ada satu insentifnya nggak sih yang langsung mereka harus bisa rasain untuk bisa motivasiin mereka. Mereka kan itu behavior kan Pak. Betul. Gimana cara ngerubah? Saya belajar di consulting HR tuh untuk merubah behavior manusia tuh harus diubah insentifnya because it shapes behavior. Kalau nggak ada insentifnya, kalau nggak ada it's what's in it for me, mereka nggak akan tertarik untuk merubah cara-cara mereka yang old ways gitu. Maksud kita kan mau bikin behavior, dia mau belajar bahasa asing dan genuinely tertarik dengan konten-konten yang sekarang udah bisa demokratisasi ini. Gimana sih apa what's in it for them, kita harus bikin gitu loh premis itu, bahwa kalau misalnya kamu lebih ngerti dan lebih up to date dengan berita global misalnya, insentifnya adalah kamu jadi lebih bisa peka untuk di pasar kamu bikin sesuatu yang jauh lebih significantly impactful internationally. Fair, gitu. tapi gini loh, gimana jelasin kok banyak anggota komunitas kita yang begitu gampangnya meng-forward hoax? Nggak ada insentifnya kan? Karena semalas dan kalau menurut saya itu platform, anggaplah social networking, itu udah diberdayakan untuk memanipulasi psychology of humanity, ya kan? Dan saya nggak ngeliat adanya negative atau positive reinforcements yang nyata. Tapi nggak tahu gimana psikologi manusia tuh saking mereka addicted yang ngelihat HP-nya mereka 6, 7, 8 jam sehari. Rata-rata di Indonesia 6 jam kan? Dan most of that is garbage. Ya kan, dipakai untuk lihat garbage. Dan nggak tahu gimana kalau kita terima berita yang belum diverifikasi begitu gampangnya langsung di-forward ke 100 orang. Nggak ada positive reinforcement sebetulnya. Nggak ada insentif. Nggak ada. Jadi mereka tuh kayak tahu how ill-informed they are. Segitu nggak tahu banyaknya mereka, segitu nggak update sama berita yang beneran, sehingga giliran dapat something di depan mata, and it's catchy and it's very interesting, boom 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 boom, just to make an justification bahwa I'm somebody who is well informed gitu loh. I mean human behavior-nya gitu sih aku yakin gitu loh. Because they trying to compensate, try to menutupi the very fact bahwa mereka sangat nggak pernah baca berita, dengan sangat nggak aware tentang apa. Jadi giliran yang ada yang gitu, yang catchy gitu, gitu langsung kirim. Tapi it goes back to your earlier point. Kalau kita mau mengubah perilaku atau sifat kita, harus ada insentifnya. I don't know. I tend to disagree a little bit. Ya kan? Mungkin cara pemberdayaan pipanya gimana nih supaya kita bisa lakukan hal-hal yang sudah kita lihat terjadi dengan betapa cepatnya orang tuh bisa meng-forward hoax tanpa insentif apapun. Apakah insentifnya hanya self-gratification aja? Bahwa, I'm cool, I know a lot more than people think I know. Ya kan? Is that enough? I don't know. If that's the baseline, it makes it actually easier to fix.
Don't you I think? believe ada itunya sih, ada sih Pak. Kenapa yang banyak banget terpancing untuk forward itu pasti ibu-ibu dan nenek-nenek yang nggak bisa tidur karena udah susah tidur Yeah. malam-malam. Saya punya grup satu keluarga besar ya, The Una Familia Grande. Terus ada satu nenek saya yang emang udah tinggal sendiri apa segala macam dan dia sering banget nggak bisa tidur, jadi jam 2 malam selalu dapat forwardan hoax ini tentang apa corona, tentang pemerintahan, dan dia hanya terjadi pada saat dia nggak bisa tidur, jam-jam nggak bisa tidur Pak, when the only friend that she got is the gadget. Dan semakin dia isolated from the real world, the real people, the real connection, that is her only lifeline. Okay, let me push this. What if kalau dia nggak bisa tidur jam 2 pagi, what would it take untuk dia tuh instead of holding her smartphone, dia baca buku? What would it take to change that behavior? Budaya baca buku di Indonesia itu kan agak-agak tipis kan ya. Iya. Nah, gimana nih? Ya kalau kita mau jadi apa sih? Mungkin perlu Bangsa ini yang kan. cerdas, kita mau nggak mau harus baca. Iya kan? Iya, Baca buku iya, lah, jangan iya. baca online yang nggak jelas. Kayaknya perlu bikin audiobook gitu kali ya. Jadi sekalian Nina boboin dia gitu loh. I mean ibu-ibu angkatan saya tuh jadi suka banget kalau suami udah tidur, anak-anak udah tidur, akhirnya nontonin K-drama. Easy fix gitu loh. You would feel good anyway gitu loh. Jadi, nah mungkin nggak sih eyang-eyang itu juga perlu dikasih satu tontonan yang easy fixers gitu. Intinya you wanna feel good about yourself, you wanna go sleep early, you watch this. This is the show for you gitu. Tapi itu show dibikin dengan nutrisi dan gizi and actual facts and things that actually educate them, they know more about before they watch it. Jadi dia jadi lebih knowledgeable. Mungkin bukan oma dan opa aja, tapi om dan tante juga. Banyak yang nge-forward hoax. Iya kan? Generasi saya, Anda juga banyak tuh yang begitu ringannya. Tapi kayaknya mereka yang bisa forward itu adalah mereka yang punya disposable time. Segitu idolnya mereka. Mereka yang masih sibuk ngurusin kerjaan tuh wouldn't have the time to actually answer somebody's WhatsApp loh Pak. Saya tuh coba ya, nggak ngeliat HP saya lebih dari 1 jam sehari. Oh ya? Yeah. I try to touch documents atau books more than my HP. Kindle? E-book Saya nggak bisa baca Kindle. Saya harus megang kertas. Atau gimana tuh connect-nya tuh lebih cepat daripada Kindle. I've tried Kindle a few times. Anda tuh banyak di health food, terus akhir-akhir ini sedikit di pendidikan kan. Dan ini kayaknya guru-guru gokil kayaknya sukses. Terus gimana nih untuk membentuk Indonesia ke depan dari sisi kesehatan, dari sisi kepekaan dan keramahan lingkungan, dari sisi pendidikan? Coba deh lebih konkretnya deh. Tadi kan kayaknya tahun 2045 Indonesia bakal keren banget kan. I guess the basic question is, would you rather just be a cheerleader atau a participant dalam narasi ke depan ini sampai 2045? You want to be the person executing the thesis atau you want to just be the cheerleader on the sidelines? Aku sih pengen lebih aktif sih, nggak cuma jadi cheerleader gitu. Okay. Kalau selama aku masih punya kesempatan untuk bisa take more part in it gitu ya, karena aku tahu juga seiring dengan berjalannya waktu there would be a time di mana aku akan kasih space lebih banyak untuk adik-adik yang ada di bawah aku umurnya eventually. Cuma diskusi itu perlu tetap terjalin sih, jangan pernah sampai putus. Kalau aku ngebayangin, aku punya hope yang sangat optimis tentang industri film di Indonesia. Amin. Setelah zaman dulu tuh tahun 90-an, Hong Kong was the next best thing from Hollywood. It was then Bollywood gitu. Abis itu nowadays it's South Korea. After Parasite won the Oscars last year, orang Korea naik gitu loh pride-nya. The self-identity about being South Korean tuh langsung naik sekian persen. How proud they are bahwa mereka are good filmmakers gitu loh. Cool films is being produced in Korea. Now Hollywood filmmakers, Hollywood directors kayak Scorsese tuh kayak punya list of Korean must-watch films for aspiring directors gitu loh. Imagine
that one day those list of must-watch films tuh ada Indonesian must-watch Wow. films for Hollywood aspiring directors gitu. Jadi imagine Joko Anwar and his generation ke bawah gitu, Angga, Angga yourself, and Amin and the Mo Brothers and everybody else the tuh Mo semua jadi Brothers. mereka bikin satu standar baru tentang kualitas film Indonesia itu seperti apa. Mereka memberikan definisi baru tentang apa sih artinya film yang dibuat dari Indonesia itu apa. A new voice, a new spirit, a new style. Tapi nggak juga style over substance gitu. It should Yeah. not only about style. We should really have a pure voice. What is this? What is it? The message yang kita lagi mau coba sampaikan tuh apa? Substance-nya tuh apa? Kadang-kadang tuh kita compete sama style, kita compete sama teknologi, tapi kita missing that substance gitu. Substance-nya juga mesti something very strong. Kemarin tuh Bong Joon-ho bikin Parasite, substance-nya tuh tentang perbedaan kelas. Iya. And I it's saw that. relatable. Yeah, it's Gila. relatable di semua negara gitu dan Simple banget tapi meaningful Simple. banget. very universal. Nah, kita tuh banyak banget lagi di Indonesia perbedaan kelas ada, krisis gender ada, krisis banyak banget krisis di Indonesia yang bisa kita angkat. Cuma bisa nggak sih kita bikin jadi stories that travel, stories yang bisa relatable globally, nggak cuma Indonesian aja gitu. Disitulah kayaknya aku ngerasa kayaknya daripada aku berkoar-koar kita harus begini, aku sendiri akhirnya take part in belajar sih Pak. That's why this PSBB saya ngambil kesempatan ini untuk ngambil kelas online. I'm educating myself into becoming a script writer, and eventually kayaknya abis ini saya mau belajar juga directing. Jadi producing, writing, and directing tuh kayaknya tuh satu role yang akan selalu ganti-ganti topi terus-terusan gitu. Dan in order to collaborate sama teman-teman filmmaker yang lain tuh harus ngerti mereka ngerjainnya gimana supaya saya bisa bantunya di sini kayak gitu-gitu. Jadi mudah-mudahan dengan ini semua saya take part in the process. Mudah-mudahan ini juga bisa inspire adik-adik yang lebih muda daripada saya bahwa hey, look at me, I'm a mom of 2, I'm nearly 40, but that doesn't stop me from sekolah lagi, belajar lagi, even online gitu. And Talk there's about that. nothing. You're taking a class, right? Dari Yeah. Amerika. Lagi dan aku jadi sekarang tiap hari Rabu jam 7 pagi. Mereka jam 5 sore, Pak. berapa jam kelasnya? Sejam setengah. Tapi ada satu assignment. Dan sebenarnya nih pandemi gini ya, it's a blessing in disguise sih. Hampir semua program, prestigious program kayak Ivy Leagues bikin online Banyak. program semuanya. Ke Coursera Dan- aja, banyak kan kelas-kelasnya. Iya, dan dulu kan kalau saya bilang sama Bapak, Pak, saya tuh kendalanya uang karena saya harus finance myself living di sana, tiket ke sana, visa ke sana, belum lagi GMAT testnya. Sekarang mereka semua online semua, jadi sebenarnya kan there's no reason untuk nggak apply dan nggak enroll gitu loh. Iya. Bisa dari benar. sini aja in your own living room gitu, maksudnya paling time difference. If kalau ada topik yang keren banget untuk dibikin film, and you're in charge of making the film, apa? Kalau off the top of my head mengenai mungkin gender, mengenai pendidikan, mengenai inequality, mengenai environment, mengenai kesehatan, atau action aja, which one would you pick? I would definitely pick gender. Okay. And pendidikan kemarin saya bahas di Guru-Guru Google, and I'm going to revisit that topic again and rediscuss it again in sequels maybe. Inequality and the Itu willing agak-agak to. scary loh, inequality. Agak scary. Cuma ada ini, saya tertarik sama pendidikan kayak film kayak Laskar Pelangi gitu loh. Film yang inspiring people to actually go ahead to mencari beasiswa gitu loh, seperti seorang Andrea Hirata gitu loh. If it's possible for freaking Andrea Hirata, anak dari Bangka, berarti it's possible juga for me gitu loh, yang kayak gitu. So how do you see yourself in the next 5 years? Making what? 2 movies a year? I'm educating myself 10 to be a movies a year? director. Okay. Maybe 1 movie a year, tapi yang benar-benar pakai heart and soul. Okay. Saya pengen belajar jadi director, saya pengen kayak Angga. Kudos to Angga, my friend. Ya, jadi memang proses belajar tuh harus bareng-bareng, dan saya lagi semangat banget sih mau belajar nulis sama direct. Jadi nggak harus selalu saya yang main. It's not about me, it's not about only popularity or fame. Walaupun saya juga masih terima order menjadi pemain ya Pak ya. tapi Order aku, pasti nggak habis-habis lah, banyak banget.
Mudah-mudahan Pak. Tapi saya pengen ada voice saya yang keluar dan reflected and being communicated through my work. Wow. Oke. Kalau kita ngelihat ke belakang sejarah Indonesia selama 2000 tahun terakhir, which moment would you pick untuk kepentingan kita menciptakan masa depan yang keren? Untuk dijadiin latar belakang film gitu Pak. Apapun. Jadinya gini loh, yang gampangnya kan kalau kita ngelihat masa kejayaan Sriwijaya, masa kejayaan Majapahit, ya kan? Terus waktu kemerdekaan dan sampai sekarang, masa sih kita nggak bisa ngelirik ke belakang untuk bisa membuat future yang lebih keren? I mean, don't you think it's kind of cool to repeat the wisdom and the greatness, if not perfect it even more? Asli, I am genuinely very fascinated tentang zaman era Majapahit dan Sriwijaya. Okay. Zamannya kita sama negara-negara tetangga tuh disegenin gitu loh, no kidding gitu loh. Dia orang Majapahit loh gitu loh. Kita tuh maju, lebih maju daripada neighboring countries, bahkan neighboring countries tuh ngasih upeti. Anaknya lah disuruh kawin sama Raja Majapahit jadi selir yang keberapa gitu, yang kayak gitu-gitu. Jadi look at how neighboring country di Asia tuh sekarang agak look down to us gitu loh, karena kita agak terbelakang dalam berbagai sektor. Cuma kalau if we can remember that pride, remember that idea, this is who we are, this is our identity, kita nggak perlu adopsi definisi atau identitas lain yang dibikinin bangsa lain terhadap kita. Kita ingat sendiri siapa diri kita. Then you remember how actually you're cool, you're actually smarter than you think, you're actually kinder than you think, you're actually so much better than you think gitu loh. Itu sih gitu loh konsepnya. Jadi kalau kita bisa bangkitin itu, mudah-mudahan masa di mana Indonesia tuh berjaya di saat, ingat nggak sih zaman dulu kan kita ngobrolin the McKinsey report tuh Pak, yang in 2050, in 2030, 2050, Indonesia would be like the biggest, the fifth or the fourth biggest economy after Brazil, fourth after China and Brazil. China, India, Amerika, terus kita lebih gede daripada Brazil. I know. Itu kan ukurannya sebagai besaran ekonomi, sebagai pasar, sebagai konsumen kan, because kita populated-ly, demographically kan beruntung banget gitu. Cuma sebagai produsen kapan gitu loh, kita jualannya apa gitu loh. Kalau memang kita nggak excel in real sector, jangan-jangan don't you think like the government should actually invest on creative industry, film, and jualannya soft power dulu. The moment kita sukses jualan the idea of Indonesian, people kalau lagi mau liburan datangnya mana? Datangnya ke Indonesia. People kalau mau makan apa? Makannya sate. Sekarang karena saya nontonnya tuh Korean drama Pak, tiap jam 12 malam saya ngidam ramyun Pak. Dan itu imagine berapa stok ramyun yang saya punya di rumah. Kapan Indonesia tuh di stok barangnya, bahannya, ready made foodnya tuh di semua rumah-rumah di Jepang, di semua rumah-rumah di China. Karena mereka ngefans sama siapa? Ngefans sama bintang Indonesia. Ngefans sama Indonesian drama. Wow. That is the kind of soft power. That's my dream Pak. Jadi the moment Afghanistan single moms have enough salary to buy a smartphone, saat ini mereka kan belinya smartphone Korea karena mereka nonton drama Korea. Imagine one day mereka ngefans sama Indonesian drama. The moment they have enough money to go on holiday, they go to Indonesia. They listen to Indonesian music. Dengerin dangdut lagi. Yoi. And dangdut would be so awesome and cool like nanti dangdut with in English misalnya. Kenapa enggak? Itu dia. Tahu nggak dulu zaman Sriwijaya ada universitas di India namanya Nalanda. This is the oldest university in the world. Itu di-establish tahun abad ke-5. Kalau mau belajar di sana, itu this was the coolest Buddhist university, ya kan, in the world. Dari seluruh dunia, termasuk dari China, kalau mau sekolah ke sana, itu harus ada tesnya, diorientasiin atau diindoktrinasi di Sriwijaya. Jadi acculturation-nya sebelum ke India itu harus lewat Sriwijaya. Termasuk salah satu Buddhist monk dari China namanya Yi Ching di abad ke-7. Itu dia harus mampir dulu di Sriwijaya, baru dia bisa ke India. Matrikulasi dulu di situ. Ada penyempurnaan mengenai Buddha, penyempurnaan mengenai Sanskerta dan lain-lain. And Indonesia was part or a big part of the rute akademis
Dan zaman Majapahit tentunya armada-armada yang Mm-mm. berlayar dari Sumatera, Jawa, kemana-mana, lebih dari Jawa sih kemana-mana, itu sangat bisa memproyeksikan soft power and to some extent hard power. Jadinya I kind of believe in the cycle of 7 centuries. Abad ke-7 Sriwijaya, abad ke-14 Majapahit, dan abad ke-21. Dan kita masih ada nih berapa Ada, puluh tahun Pak. lagi kan. Dan konon katanya kita akan balik lagi ke cycle itu lagi kan, Pak? Yeah, and it's sort of like, ada kan pepatah kan, the future is sort of like behind you and Tapi di the depan history juga. is actually in front of you. The history you already know what happened, you can see it, but the future is sort of like behind you, you can feel it. Dan I feel pretty good about the future of Indonesia. Saya juga, Pak. Saya juga Dan banget. jangan sampai kita hanya jadi cheerleader aja, kita harus jadi. I wanna push the envelope a bit. Do you see yourself as a policy maker? Never actually, not yet. Yang bener. Serius. If the leadership of this country tiba-tiba nelpon di HP Anda, Dian, kayaknya udah nggak ada lagi nih yang mau nggak Anda? With all due respect, Pak, saya bilang saya boleh nggak tetap independen, Pak. Saya bikin film aja support Bapak dari luar. I don't know, saya kayak kehidupan masuk ke government gitu ya, pemerintah gitu, saya terus doesn't interest me, so nggak motivasi saya. There is no spark of kepengen tuh. Kenapa? I don't know. What turns you off? Because from what I've heard, Is it the ugliness of politics or just everything is transactional and the system itu tuh kan udah kayak sekarang. gitu. Itu episodic. Sekarang, Iya kan? Tapi episodically it could change. The pendulum could swing. Yeah. Kalau umpamanya kayak di Singapura kan, kalau jadi menteri itu digaji 1 sampai 2 juta dolar setahun. Terus mungkin tuh mathematically mungkin di Indonesia di masa depan itu kalau mau jadi birokrat atau mau jadi pejabat negara itu bisa digaji segede gitu. Supaya nggak ada gangguan-gangguan. Tapi mungkin not in my time, Pak. Di generasi saya, orang yang kepengen menang sendiri, mikirin perutnya sendiri, instead of mikirin kepentingan orang banyak tuh masih lebih banyak daripada orang yang baik-baik. Jadi, tapi saya punya better hope buat generasi setelah saya, the millennial, the Z generation, mereka lebih banyak yang lebih woke daripada orang yang cuma mikirin kepentingan sendiri. Dan mereka kayaknya bisa jadi a better hope untuk kabinet dan pemerintahan yang lebih baik. You know what the opposite of woke is? What? Karen. Asleep? Apa tuh? Ada istilah baru. You're a Karen. Oh iya, aku belum tahu tuh. Nenek suka komplain. Gitu. Oh. Kayaknya di generasi adik-adik ini, di saat mereka seumur saya, mereka akan melihat konstelasi policy maker yang jauh lebih bright gitu future-nya, jauh lebih hopeful. Saya terus terang masih belum, enggak ya gitu. Saya merasa never say never. But never say never, I know. Cuma sampai sekarang sih saya masih ngeliatnya, saya lebih inspired dan lebih motivated untuk bekerja secara independen di luar. Untuk bisa membuat perubahan. Kayaknya saya lebih banyak perubahan yang bisa saya keluarin lewat bikin film independently daripada jadi bagian dari sistem. Kayaknya ya, kalau saya sih ngeliatnya gitu. Oke, Dian, Anda udah mau jadi produser beberapa tahun ke depan, terus when you're 50, where do you see yourself? Pengennya sih saya udah PhD, saya pengen sekolah lagi terus terang aja. Wow. Karena I love learning, maybe back to philosophy, maybe I don't know, learning macroeconomics because behavioral economics is also very fascinating. You see yourself teaching? Yes, I do. Karena teaching also very rewarding. Kita learn every time we teach. Dan itu juga it's a means of keeping the discussion tuh nggak terputus sama generasi yang berbeda sama generasi kita. Itu. Oke, apalagi mengenai 2045 that you want to share before I ask you rapid fire questions? 2045, mudah-mudahan anak saya udah tahu dia mau ngelakuin apa dan dia bisa jadi manusia yang bisa contribute to the society in a meaningful way, ya meaningful juga buat dianya. Mudah-mudahan anak-anak saya dan keturunan saya tuh orang-orang yang tahu betul, have adopted the same value yang saya ajarin, yang saya diturunin dari kakek saya, dari ibu bapak saya bisa turun ke mereka, menjadi bisa punya legasinya itu.
Mudah-mudahan kalau misalnya saya nggak mau masuk government, mungkin anak saya mau kali, I don't know. Oke, Kayak gitu. oke. Terus, oke, saya mau tanya nih beberapa rapid fire questions ya. Bisa dijawab dengan anggap aja nih saham, ya. Konsep yang saya ceritakan saham mau dibeli atau dijual, ya. Oke, Artificial intelligence, beli atau jual konsep beli. itu. Oke, terus clean living Beli. atau beli ya, the environment ya, Emang beli ya, ya. Oke. Terus education, beli. beli ya. Aku beli semua ya, beli semua. Boncos dong. Oke, ini yang gampang nih, yang obviously the other way around. Batu bara. Jual sih. Okay, I've asked a few questions that question. I've asked a few people that question. Dan jawabannya kayak begitu, jual. Bagus. Terus genetic biology. I have mixed feelings about this. Kenapa mix? I don't know. Aku sangat pro into something yang back to nature gitu loh. Kalau kita punya genetic biology, wouldn't we be endorsing a more unnatural way to reproduce gitu loh. Kayak would we be leaving our nature self as a human being gitu loh. Sementara what nature gives us is also very beautiful and very sacred and very beautiful process segala macam. Jadi ada campur tangan yang kita nggak pegang, nggak kita interfere di situ, ada campur tangan invisible hand, God's hand, what not, yang juga pasti ada wisdomnya di balik itu. Aku takutnya kalau kita masuk ke situ, we as humankind masuk ke teritori di mana kita udah lupa sama our nature ini ya, origin gitu. Kayak if you see Star Trek atau Star Wars, there's always this colony of some bangsa alien apa yang nyesel banget they've made this advancement in their technology, tapi mereka jadi kehilangan sekali something yang very natural about their planet, about the way they live their life. Sementara that origin itu pasti udah something beautiful yang udah dibikin begitu. Oke, bagus, bagus. Nah, second last question, pariwisata, buy or sell the concept untuk mempromosikan Indonesia dengan pariwisata? Buy. Oke, totally agree. You've been doing something kan di pariwisata, apa engaging photographers untuk mempromosikan. Oh ya. Iya kan? Saya punya startup Frame a Trip dan itu memberdayai empowering local photographies untuk bisa supporting industri pariwisata karena sekarang orang tuh pariwisata tuh buat social media konten mereka kan. Mereka tuh lebih suka dianggap sebagai orang yang well traveled gitu dan perlu ada kayak jejak digital terhadap mereka udah kemana aja gitu. Cuma saya percaya sih itu dengan skenario 2045 kita akan banyak penggemarnya di seluruh dunia, berarti lebih banyak lagi turis untuk datang ke Indonesia. Kita perlu invest di pariwisata karena kita perlu siap. Kita nggak bisa gagap nih. Kita perlu siap dengan how to sustain it, our backyard dengan policy atau apa ya, dengan protokol-protokol yang juga sangat aman untuk our nature. Jangan sampai terus dengan masuknya turis dan pariwisata, terus kita jadi kayak nggak bisa jagain our coral reefs gitu yang kayak gitu-gitu. Kalau Thailand sama Filipina kan ada kayak bulan-bulan di mana ditutup banget gitu. Palawan apa mana gitu. Ada off limits ini bulan dan akhirnya dengan itu coral reefs sempat recover gitu naturally dan itu perlu ada tuh yang kayak gitu-gitu. Jadi yes invest tapi kita harus benar-benar peka terhadap menjaga ini juga supaya sustainable. Soalnya kalau enggak ya kita exploiting our own land juga. Betul. Our own nature. Itu kita tahun lalu kan nerima kalau nggak salah 13-14 juta wisatawan internasional. Saya ngelihat justru dalam 10-20 tahun ke depan tuh nggak ada alasan Indonesia bisa menerima 150 juta wisatawan internasional. By way of two things. Connectivity yang sudah dibangun dan akan terus dibangun, dan tentunya upaya kita untuk meningkatkan soft power. Ya kan? We don't lack in the number of islands. Ya kan? Kalau Singapura aja bisa narik 23 juta, Malaysia 25 juta, Thailand 35 sampai 40 juta. Kok kita cuma 13-14 juta aja? Iya. Karena kesiapan dan kegagapannya itu sih, Pak.
Iya. Saya percaya sama infrastruktur tuh, Bapak juga bilang tuh connectivity. Saya percaya kalau misalnya kita bisa rapiin secara infrastructure, jadi perkembangan dan pertumbuhan di daerah-daerah lain tuh bisa kita upgrade gitu. Saya rasa kita jadi memitigasi kegagapan itu dari penduduk setempat untuk bisa menerima wisatawan, bisa berbahasa asing, bisa ngerti what's the best practice of tourism being done in a global standard, itu bisa diimplementasikan secara local. Dan kayaknya kita perlu mengedukasi even the local heroes-nya kan, masing-masing daerah kan ada kayak local orang tingginya tuh, either like very successful businessman-nya atau dia yang harus take part in that growth gitu loh secara pariwisata. Saya kalau dia nggak sponsorin itu, dia jadi nggak jadi bagian dari pertumbuhan secara sektor pariwisata itu sih, Pak. Dan tourism itu adalah sektor yang paling gampang membuahkan lapangan kerja. Itu kalau di studi-studi kan untuk meng-create satu job, apakah sebagai barista, tour guide, receptionist, apapun lah, itu rata-rata cuma $3.000 sampai $3.500 per job. Tapi kalau di manufacturing itu $150 sampai $200.000. So it is a low hanging fruit untuk Indonesia untuk mendapatkan cadangan atau devisa asing. Iya kan? So it's something that I think you're incredibly, adding a lot of value in. Iya. Go ahead. Banyak banget lagi daerah-daerah yang kayaknya sebenarnya bagus secara alam, tapi dia nggak dikelola dan dibangun sebagai pusat turistik. Saya waktu itu pernah main jadi Kartini, Pak. Terus habis itu saya datang ke Jepara. Jepara kan kota dia ini. Terus habis itu dia dikawinin sama Bupati Rembang kan. Saya ke Rembangnya, Pak. Rembang itu pantai utara Jawa, Pak. Itu pasirnya putih banget. Sebenarnya ada gitu potensinya. Cuma kan perlu dibangun gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi environmentalnya, kotanya juga perlu siap gitu nerima wisatawan asing, perlu siap masakin masakan yang ada nasi goreng, tapi kalau bisa juga ada spaghetti bolognese doang buat bule-bule yang baru datang dan belum terbiasa sama rasa terasi gitu misalnya gitu. Jadi yang lebih mild. Hey, last but not least, antara sekarang sampai tahun 2045, how many more women presidents will Indonesia witness or have the honor of? Hopefully more than 2. Amin. Itu berapa administration ya berarti ya? Cycle, kalau dari sekarang? 5 cycle. 5 cycle. Oh. I think that's a good number. At least 2. That's a good number, yeah. I would vote for you. or somebody as broad based as you. Oh, okay. Hey Dian, it's been a pleasure. Thank you banget loh bisa ngobrol. Sama-sama, Pak. Thank you banget, Pak. Ngobrol-ngobrol ngalur ngidul lagi dong, Pak, nih tentang boleh. Tentang global geopolitik itu saya pengen ini deh, update deh. Udah lama banget terakhir kali saya belajar makroekonomi tuh zamannya Pak Dede tuh Khotib Basri masih ini main KU, terus saya kayak dapat 101 makro. And it's really enjoyable karena there's a story about it kan. It's a long story and it's really interesting gitu. Imagine we can educate about that through film. Top. Gak gampang, tapi if you can do that, fantastic. Yeah. Oke, Dian, thank you ya. Thank you, Pak. Thank you. Teman-teman, itulah Dian Sastrowardoyo. Kita udah ngobrol banyak dari Don Bosco sampai Women President until 2045. Terima kasih. Inilah Endgame.